Soal kondisi ekonomi Indonesia saat ini bisa dikatakan tumbuh melambat. Kalau kita lihat di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5%. Betul. Belum lagi kondisi manufaktur dari sisi data PMI juga menunjukkan kontraksi. Nah, apakah sinyal-sinyal dari data makroekonomi ini juga tercermin dari kondisi industri pengangkutan dan juga pelayanan logistik khususnya di tanah air? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Selamat pagi semuanya. Mungkin yang pertama saya mau koreksi dulu bahwa saya dihadir sini sebagai komisaris, bukan komisaris utama. Baik, terima kasih juga sebagai pengamat ekonomi dan pengamat pasar modal juga. Jadi kalau kita lihat mengenai kondisi ekonomi di dunia yang memang melambat, termasuk mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia juga. Memang dalam hal ini pasti mempengaruhi ke semua sektor industri, termasuk sektor industri pelayaran, kemudian logistik, dan lain sebagainya. Itu pasti terpengaruh. Karena itu akan mempengaruhi mengenai harga komoditas, juga pengaruh mengenai harga permintaan, dampaknya mengenai kebijakan ekonomi ekspor import dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dalam hal ini sebagai di industri logistik pelayaran kita harus mencermati apa yang terjadi dan kita harus melakukan strategi yang tepat dalam hal ini. Nah, di tengah upaya-upaya mungkin untuk melakukan strategi yang tepat, seperti apa sih kalau kita lihat daya tahan industri pelayaran, khususnya mungkin dari Hasdul sendiri Pak, hingga semester pertama tahun ini? Kalau kita melihat dalam hal ini, industri logistik dan pelayaran itu memang sangat-sangat baik, masih bagus. Dan sudah proven sangat tangguh karena industri logistik dan pelayaran ini memang merupakan industri yang dibutuhkan, kemudian juga mendukung industri-industri lainnya. Oleh sebab itu yang perlu dilakukan di dalam semua perusahaan-perusahaan termasuk Hasnur dalam industri pelayaran dan logistik ini adalah harus melakukan strategi-strategi yang tepat. Salah satunya adalah efisiensi. Efisiensi di dalam segala hal, termasuk pemegang sahamnya Hasnur, yang dalam hal ini juga menekankan kepada efisiensi, kemudian melakukan strategi yang tepat seperti diversifikasi karbo, tidak terpengaruh hanya kepada satu produk saja, kemudian juga diversifikasi armada, jenis armada yang tepat, dan lain sebagainya. Harus kita cermati saat ke saat dan melakukan efisiensi dan strategi yang tepat. Oke, mungkin bisa dielaborasikan Pak detail-detail dari strategi yang tengah dilakukan oleh Hasnur sendiri, mulai dari efisiensi ini seperti apa sih Pak, efisiensi mungkin operasional yang dilakukan? Mungkin kalau efisiensi operasional dalam hal ini kita sering mengadakan rapat ya antara komisaris dengan direksi. Direksi sudah memberikan paparan yang sangat baik. Dalam hal ini kalau kita melihat, kita mengkaji setiap ranah, setiap divisi, setiap departemen. Apakah dalam tanda kutip untuk melakukan satu pekerjaan itu cukup 1-2 orang instead of 3-4 orang. Kemudian juga kita kalau memang ternyata memang dibutuhkan hanya untuk manpower yang tepat, berarti kita bisa memindahkan manpowernya ke tempat yang lain. Nah, tempat yang lain itu adalah kita juga memikirkan 2 hal. Satu, efisiensi adalah sangat yang bagus. Kita harus melihat bahwa ini cara dalam kuenya supaya dibagi dengan tepat, seperti efektif dan efisien. Tetapi juga kita harus memikirkan strategi yang lain yang tadi sudah dikatakan untuk menambah kue-kue kita. Nah, kue-kue itu yang dalam tanda kutip yang kita lakukan. Kita lihat, di daerah mana yang masih lebih membutuhkan. Kemudian kita menambah armada yang tepat untuk itu. Kargo mana yang masih dibutuhkan, kita menambah kargo yang tepat di daerah-daerah tersebut. Lalu kemudian diversifikasi produk sendiri Pak, ini seperti apa sejauh ini dilakukan? Ya, diversifikasi produk dalam hal ini misalnya, so far kita masih mayoritas angkut batu bara, yang mana kita lihat batu bara masih sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Seperti kita lihat negara-negara Eropa di luar sana, mereka sempat stop batu bara, tapi sekarang nggak bisa juga karena masih belum tergantikan. Kita lihat kebijakannya Trump juga yang mengatakan bahwa beliau masih belum begitu percaya 100% mengenai energi baru terbarukan, sehingga batu bara masih dilakukan. Tetapi kita melihat walaupun batu bara masih sangat promising di dalam
sekian-sekian tahun ke depan, tapi kita juga melakukan produk-produk lain, misalnya pengangkutan untuk batu lain, pengangkutan untuk CPO dan lain sebagainya. Di mana ada pasarnya, ada demand-nya, kita melakukan diversifikasi tersebut. Oke, untuk diversifikasi ke CPO dan yang lain ini juga sudah dilakukan artinya? Ya, sedang kita lakukan, kita dalam proses melakukannya. Jadi sudah kita mulai dan kita lihat tergantung kepada demand, tergantung kepada kebutuhan, tergantung kepada supply dan kontraknya, demand-nya juga dan sebagainya. Oke, untuk strategi pemilihan jenis armada yang tepat ini seperti apa Pak yang dilakukan? Ya kita lihat apakah untuk misalnya kan beda. Kalau untuk bata bara dibutuhkan kapal dengan sekian feet. Kemudian untuk pengangkutan batu yang lain, untuk pengangkutan CPO dan sebagainya, kan jenisnya mungkin bisa berbeda. Kemudian juga daerahnya, dilihat kedalaman airnya, sehingga mungkin untuk itu diperlukan feet yang lebih kecil atau yang lebih besar dan lain sebagainya. Sejauh ini cakupan operasional Hasnur apakah memang sudah tersebar di Indonesia atau masih di beberapa pulau saja Pak? Kita so far masih di beberapa pulau, oleh sebab itu hendak kita diversifikasi juga untuk perluasan ke daerah-daerah lain yang mungkin kita melihat masih potensi yang belum kita jangkau atau kita sudah jangkau tapi masih ada potensi untuk kita tingkatkan. Oke, untuk saat ini yang existing di wilayah mana saja Pak? Existing so far kita lebih banyak konsentrasi sejauh ini di daerah Kalimantan, tetapi kita akan expand ke daerah-daerah yang lain yang memang kita lihat potensi dan kita sedang jajaki dan sedang kita lakukan. Nah itu di wilayah mana saja Pak? Apakah di Sulawesi, Sumatera atau seperti apa? Kita lihat potensi pasarnya ada di Sumatera, ada di Sulawesi, kita bisa lakukan. Oke, kemudian terkait dengan tantangan Pak, meskipun tadi Anda katakan di tengah dinamika ini, industri logistik dan pelayaran dari segi performa masih berkinerja baik. Betul. Tapi tentunya ada tantangan. Nah ini apa sih Pak tantangan yang dirasakan oleh pelaku industri? Kalau kita lihat tantangan banyak lah ya. Tantangan itu terutama kita tidak bisa menghindar kita tinggal di dalam negara yang tergabung di dalam negara-negara di dunia global. Jadi pasti kebijakan global, kebijakan Presiden Trump mempengaruhi seluruhnya. Kebijakan Indonesia juga ya, sehingga tantangan-tantangan itu kalau kita lihat beberapa, salah satunya adalah mengenai harga komoditas. Harga kedua adalah harga fuel yang sangat mempengaruhi untuk industri logistik dan industri pelayaran. Dan regulasi-regulasi, baik secara nasional maupun secara internasional, yang pasti akan mempengaruhi. Oleh sebab itu kita harus melakukan strategi melihat, mencermati keadaan setiap saat dan melakukan strategi yang tepat untuk mengantisipasinya. Oke, terkait fluktuasi harga komoditas, seberapa signifikan sih Pak ini berpengaruh? Apalagi kan tadi majority komoditasnya adalah batu bara, sedangkan dalam beberapa tahun terakhir tren harga komoditas batu bara ini semakin menurun Pak. Iya, kalau kita mengenai komoditas, kita lihat itu sebenarnya cyclical. Mengenai batu bara, mengenai emas, mengenai nikel, mengenai harga CPO, itu semua cyclical. Jadi pasti naik, pasti turun. Ya, nah, oleh sebab itu kita harus mencermati sekali lagi, lakukan strategi yang tepat, salah satunya efisiensi. Dan yang kedua, sekali lagi untuk semua pemain yang memang punya core kompetensinya di sana, kita tidak khawatir. Karena itu udah proven selama puluhan tahun. Harga komoditas, baik batu bara, CPO, emas, dan lain sebagainya, pasti fluktuatif. Sehingga kalau core kompetensi sana, kita bisa melakukan efisiensi, melakukan strategi yang tepat. Dalam hal ini kita pasti proven, kita bisa survive, dan kita melewati turbulence ini, kita bisa bertahan, dan kita bisa untung kembali dengan lebih luar biasa lagi. Yang kurang bagus adalah pemain-pemain baru yang melihat bahwa wah industrinya CPO lagi lukratif, industrinya batu bara emas lagi lukratif, nikel lagi lukratif, tiba-tiba tahun depan turun tapi mereka belum punya core kompetennya di sana.